Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai Tourismophilia versus Tourismphobia, Residence and Destination Management Organization, Publicly Express Tourism Perception in Barcelona. Tahun publikasi 27 Oktober 2018, sumber artikel Jurnal Tourism Geographies and International Journal of Tourism Space, Place and Environment yang diterbitkan oleh penerbit Routledge, Taylor and Francis Group. Lokasi studi Barcelona, penulis Zerva, Blasco, dan Donaire. Sebelum kita masuk ke permasalahan dan materi yang dibahas, di sini saya akan perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Febrinia Jandikiu, yang kedua ada Ardinal Glenna Rosinlae, yang ketiga ada Gian Octavian Robukang, saya sendiri, dan yang selanjutnya adalah Anugrah. Untuk lanjut ke materi dan permasalahan yang dibahas, saya mempersilakan kepada teman-teman kelompok saya. Baik, latar belakang dari masalah ini yaitu yang pertama masalah yang dibahas adanya perang pendapat di Barcelona. Di satu sisi, pengelola kota sangat menyukai pariwisata karena mendatangkan uang. Tetapi di sisi lain, warga lokal justru membenci pariwisata karena kota menjadi terlalu ramai dan berisik. Yang kedua yaitu mengapa penting bagi sektor pariwisata jika warga lokal sudah tidak suka dan mulai demo, turis akan merasa tidak nyaman dan takut datang. Nah, akibatnya reputasi kota sebagai tempat liburan yang ramah akan rusak dan pendapatan dari pariwisata bisa anjlok. Yang berikut, pihak yang terdampak yaitu ada 3. Yang pertama, warga lokal, karena terganggu oleh suara bising, harga barang atau sewa rumah yang jadi makin mahal, dan tempat tinggal mereka yang terlalu penuh oleh turis. Yang kedua itu ada pemerintah kota, karena pusing mencari cara agar tetap bisa mendapatkan uang dari turis tetapi warganya tidak marah. Yang ketiga yaitu wisatawan. Nah, liburan jadi kurang seru karena mereka merasa tidak disambut dengan ramah oleh warga setempat. Yang berikut yaitu konsep manajemen pariwisata yang digunakan. Yang pertama ada manajemen destinasi. Nah, di sini Barcelona terpaksa berubah fokus dari gencar mencari turis menjadi mengatur jumlah turis yang masuk agar kota tidak kewalahan. Yang kedua ada stakeholder tourism. Di sini di mana terjadi benturan antara pemerintah dengan bisnis yang mengejar uang dengan warga lokal yang mengejar kenyamanan hidup. Yang berikut ada sustainable tourism, di mana Barcelona menjadi contoh rusaknya pariwisata karena terlalu fokus pada ekonomi dan mengabaikan kenyamanan warga lokal. Yang berikut ada tourism marketing, di mana iklan Barcelona terlalu sukses. Nah, di sini akibatnya jumlah turis yang datang menjadi meledak melebihi kapasitas kota atau over tourism. Yang berikut ada service quality, di mana saat warga lokal mulai benci turis, keramahan kota hilang sehingga kualitas liburan turis otomatis menurun. Dan yang terakhir ada governance pariwisata. Nah, pemerintah Barcelona terpaksa mengubah aturan hukum agar lebih adil bagi warga, bukan cuma menguntungkan pengusaha. Oke, berikut temuan utama artikel. Perang pendapat 2004 sampai 2015. Barcelona mengalami pergeseran sikap dari tourismophilia ke tourismphobia dan konflik antara pengelola kota dan warga lokal memuncak akibat dampak negatif pariwisata massal terhadap kehidupan sehari-hari. Solusi titik temu mencari keseimbangan agar pariwisata tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga menjamin kenyamanan dan kesejahteraan warga lokal sebagai prioritas utama. Nah, strategi utama yang pertama itu stop promosi, mulai mengatur batasi jumlah turis yang ada. Yang kedua ada dengar suara warga, libatkan asosiasi masyarakat dalam kebijakan. Yang ketiga adalah aturan tegas, perketat izin penginapan dan kembalikan ruang publik untuk warga. Berikut ada penerapan solusi di Indonesia. Yang pertama ada Bali.
yaitu pembatasan izin pembangunan hotel dan villa baru untuk mengurangi overtourism. Pelibatan aktif warga lokal dalam pengambilan keputusan pariwisata untuk mencegah penolakan dan konflik sosial. Yang berikut ada Labuan Bajo di NTT, penerapan aturan ketat pembatasan jumlah pengunjung ke Taman Nasional Komodo, menjaga keaslian budaya dan memastikan manfaat ekonomi yang ada di lokal. Yang berikut ada solusi realistis. Bagaimana sih solusinya? Ya, menata ulang agar turis dan warga hidup berdampingan secara harmonis. Pariwisata berkelanjutan menjaga keseimbangan jangka panjang, warga merasa dihargai, dan lingkungan tetap terjaga. Apakah bisa diterapkan di Indonesia? Ya, tentu bisa, terutama di daerah yang sudah padat turis seperti Bali. Beberapa wilayah di Indonesia mulai mengalami masalah yang sama dengan Barcelona, seperti kemacetan, alih fungsi lahan, dan harga tanah yang melonjak. Memperketat izin pembangunan hotel dan villa, dan melibatkan warga lokal dalam mengambil keputusan yang sangat bisa diterapkan. Di sini untuk mencegah penolakan dari masyarakat. Oke, baik, selanjutnya yaitu ada analisis krisis. Apakah bisa ditetapkan di Nusa Tenggara Timur atau daerah lokal? Jawabannya bisa, tetapi fokus berbeda. Di Labuan Bajo atau Pulau Komodo, masalahnya belum separuh Barcelona yang bisa kelebihan turis. Namun pendekatan ini bisa ditetapkan sebagai langkah pencegah. Caranya adalah dengan membuat aturan ketat sejak awal. Misalnya, membatasi jumlah pengunjung ke TN Komodo, menjaga agar budaya asli desa wisata tidak hilang, dan memastikan uang dari para wisata benar-benar masuk ke dompet warga lokal, bukan cuma ke pengusaha benar. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan pendekatan ini. Kelebihannya yang pertama, para wisata awet berkelanjutan, tempat wisata jadi tidak cepat rusak dan tetap disukai dalam jangka panjang. Yang kedua, warga senang. Masyarakat lokal merasa dihargai karena suara mereka didengar dan lingkungan mereka tidak dirusak. Yang ketiga, mencegah konflik, mengurangi resiko adanya demo atau gesekan sosial antara warga lokal dengan turis pengusaha. Kelemahannya, pendapatan bisa turun sementara karena jumlah turis atau pembangunan dibatasi. Pemasukan uang dalam jangka pendek mungkin akan berkurang. Selanjutnya ada studi perbandingan, ada 3 studi. Yang pertama, Bali. Bali overtourism menyebabkan kemacetan parah, sampah menumpuk, kenaikan harga tanah, dan warga terganggu perilaku turis asing. Labuan Bajo, konflik saat pembatasan turis dan kenaikan tiket masuk Taman Nasional Komodo. Pelaku wisata lokal demo karena takut kehilangan penghasilan. Yang kedua ada Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Desa wisata Panglipuran, Bali, dan Desa Sade Lombok, warga lokal sebagai pengelolaan yang mengatur turis sehingga warga senang dan tidak benci turis. Pines atau Itali, lebih parah dari Barcelona. Kota tenggelam oleh turis, diberlakukan tiket masuk harian untuk turis dan larangan kapal pesiar besar. Yang ketiga ada desa wisata lokal dan destinasi internasional. Desa wisata lokal, contohnya Desa Panglipura atau Bali, atau Desa Sade Lombok. Berbeda dengan Barcelona, di sini warga lokal adalah bosnya atau pengelolaannya. Mereka yang atur turis dan dapat untung langsung. Jadi warganya senang dan tidak benci turis. Destinasi internasional atau Itali. Kondisinya bahkan lebih parah dari Barcelona. Kotanya sampai tenggelam oleh lautan turis. Sekarang Venice pakai cara ekstrim, yaitu turis harus bayar tiket masuk harian yang hanya untuk jalan-jalan di dalam kota dan kapal pesiar besar dilarang lewat. Ya, di sini ada rekomendasi dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada strategi pemasaran baru. Jadi berhenti fokus mencari turis sebanyak-banyaknya atau kuantitas, dan mulai beralih mencari turis yang berkualitas, yang mau tinggal lebih lama, menghormati budaya lokal, dan belanja lebih banyak.
Nah, yang berikut ada model pengelola destinasi. Nah, di sini pengelola tidak cuma fokus jualan tiket, tapi juga wajib mengatur batas maksimal jumlah tourism harian atau carrying capacity, menata kemacetan, dan mengurus sampah agar kota tetap nyaman. Nah, yang berikut ada pendekatan berbasis masyarakat atau community based tourism. Nah, melibatkan warga asli dalam mengambil keputusan, mengelola penginapan, dan menjadi pemandu wisata sehingga keuntungan uangnya langsung masuk ke kantong masyarakat, bukan cuma ke pengusaha besar. Nah, yang berikut ada inovasi digital masyarakat. Sini melatih warga desa wisata agar bisa menggunakan aplikasi digital seperti membuat sistem booking tiket online, mempromosikan penginapan lewat media sosial, atau memakai QRIS untuk pembayaran non-tunai. Yang berikut ada kebijakan pemerintah daerah. Nah, sini membuat regulasi yang adil seperti membatasi izin pembangunan hotel atau villa yang baru yang merusak lahan warga, membatasi izin operasional aplikasi sewa rumah seperti Airbnb, dan memberikan sanksi tegas bagi turis yang melanggar adat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kalimat yang tidak pantas diucapkan. Untuk pertanyaan, kritik, dan saran yang ingin teman-teman sampaikan, bisa cantumkan di kolom komentar di bawah untuk didiskusikan. Terima kasih.